Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita. Dan pagi ini pembacaan Alkitab itu terambil dari Markus 14 ayat 32 sampai ayatnya ke-42. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Saudara dikasih Tuhan, di dalam perikop yang kita bacakan barusan ini dijelaskan tentang peristiwa bagaimana Yesus berdoa di Taman Getsemani ditemani oleh murid-muridnya. Nah, dijelaskan di sana bahwa Kristus dan murid-muridnya mereka pergi ke Taman Getsemani. Nah, sementara ia meminta murid-murid yang lain untuk duduk, ia mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk menemani dia untuk berdoa. Kemudian ia maju sedikit dan kemudian ia berdoa. Nah, namun setelah ia berdoa, ia kembali dan mendapati ketiga muridnya itu sudah tertidur. Kristus kemudian menasihatkan murid-muridnya itu, katanya, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah." Saudara dikasihi Tuhan, Kristus memberikan nasihat yang penting kepada kita, yaitu untuk berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga berarti kita harus mengawasi apa yang masuk ke dalam hati kita dan apa yang keluar dari dalam diri kita. Baik yang masuk melalui mata kita, telinga kita, seperti mungkin gosip, fitnah, atau informasi-informasi yang menggoncangkan iman, atau hal-hal buruk yang kita lihat. Dan juga kita juga harus mewaspadai terhadap apa yang kita pikirkan dan katakan. Karena perbuatan dosa seringkali sebelum diwujudkan dalam bentuk tindakan, terlebih dahulu dibentuk di dalam pikiran. Karena itu kita pun harus mengawasi pikiran kita. Dan hal kedua yang dinasihatkan oleh Kristus di situ adalah berdoa. Artinya sementara kita berjaga-jaga mengawasi batin kita, kita juga meminta perlindungan Roh Kudus. Kita meminta bantuan dari Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus akan membantu kita mengawasi batin kita. Saudara, iblis selalu berusaha untuk menipu kita. Tapi dengan bantuan Roh Kudus kita dapat mengenali tipuan-tipuan iblis itu dengan baik. Dan tentu saja dengan pertolongan firman Tuhan. Membaca Alkitab, rajin menuruti firman Tuhan, rajin mengikuti kehendak Roh Kudus dalam hati kita, dorongan-dorongan dalam hati kita, itu membantu kita untuk bisa berjaga-jaga dan tetap terjaga sehingga kita tidak masuk dalam perangkap iblis. Karena itu saudara, pertolongan Roh Kudus merupakan hal yang penting bagi kita untuk menjaga kehidupan kita. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk berdoa. Kita untuk merefleksikan apa yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah saudara sudah menjaga batin saudara dengan baik? Apakah ketika firman ini disampaikan, Roh Kudus mengingatkan saudara tentang tipuan-tipuan iblis yang membuat saudara terkecoh dan akhirnya saudara masuk dalam perangkapnya? Mari saudara, ambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah agar Tuhan memberikan saudara kemampuan
untuk berjaga-jaga dan berdoa. Saudara percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan saudara kemampuan untuk menghadapinya, dan juga berdoa, dan saudara diberikan kemampuan untuk terus bergantung kepada Roh Kudus, sehingga apapun yang saudara alami, apapun yang saudara hadapi sekarang tidak membuat saudara jatuh dalam perangkap iblis. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan karunia-Mu bagi kami. Terima kasih jika Engkau memberikan kepada kami anugerah-Mu untuk bisa mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, membantu kami untuk bisa tetap menjaga batin kami dan mengawasi hati kami sambil terus bergantung kepada anugerah dan pertolongan Roh Kudus. Engkau jagai kami, sertai kami, sehingga kami sungguh boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan perintah-Mu. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan semua yang kami kerjakan hari ini. Tuhan Yesus, Engkau jagai sertai kami sehingga kami boleh mengerjakan segalanya dengan baik. Kami juga berdoa kepada semua sidang jemaat-Mu Tuhan yang mungkin hari-hari ini sedang menghadapi sakit. Mari Tuhan Engkau sembuhkan mereka, dan sedang menghadapi masalah, mari Tuhan Engkau berikan jalan keluar kepada mereka. Tuhan Yesus, apapun yang sedang kami hadapi, ajar kami untuk tetap melihat kebaikan-Mu di balik semuanya Tuhan Yesus, sehingga kami tidak kehilangan iman untuk selalu percaya kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.